Microsleep adalah kondisi saat sebagian dari otak memasuki fase tidur meski mata terbuka dan tubuh masih beraktivitas. Umumnya terjadi dalam hitungan detik, namun cukup untuk menyebabkan kecelakaan atau kesalahan fatal. Menurut dokter spesialis saraf, Dr. Raisa Al-Fatir Heri SPN, gejala ini paling sering terjadi akibat kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk. Kualitas tidur yang dimaksud adalah tidur yang penuh, berkesinambungan, tanpa terpecah-pecah, dan tidak disertai ngorok berlebihan yang mengurangi asupan oksigen ke otak. Meski durasi tidur cukup, kualitas yang buruk dapat memicu kepenatan, pusing, hingga microsleep di siang hari. Jadi microsleep itu sebenarnya tidur singkat ya, tidur singkat yang terjadi tiba-tiba. Jadi itu sign sebenarnya tanda bahwa kita lagi dalam fase yang sangat lelah. Jadi memang ada alarm sign bahwa tubuh kita tuh butuh istirahat, tapi kita memaksakan untuk lanjut beraktivitas, sehingga kadang terjadi microsleep. Nah, microsleep itu terjadi, jadi ada sebagian dari otak kita yang tertidur, tapi bagian otak lain itu masih terjaga. Makanya berlangsungnya cuma hitungan detik, bahkan kadang cuma 30 detik setelah itu langsung terbangun. Karena memang part of our brains itu masih merasa bahwa kita masih butuh ini untuk terjaga, dan memang mereka masih terjaga. Jadi ada banyak sekali penyebab dari microsleep, dan paling sering itu adalah insomnia. Jadi terutama terjadi pada pasien-pasien yang sulit tidur saat malam hari. Tidak hanya itu, kebiasaan seperti mengonsumsi kafein mendekati jam tidur, olahraga berat di malam hari, atau makan terlalu larut juga bisa mengganggu ritme tidur. Bila modifikasi gaya hidup masih belum memperbaiki kondisi, dokter menyarankan untuk segera berkonsultasi ke ahli, karena bisa saja diperlukan pengobatan tambahan yang membantu tubuh lebih rileks dan tidak mudah mengalami tidur singkat di siang hari. Nah, yang memicu itu paling sering tadi insomnia. Jadi tidur yang kurang baik. Jadi kalau kita bicara tentang tidur, kita bicara tentang kualitas tidur. Nah, kualitas tidur itu indikatornya yang pertama durasinya harus cukup. Jadi durasi yang cukup itu tadi 6-9 jam, tidak di bawah 6, tidak di atas 9. Yang kedua, selain durasi yang cukup, kualitas tidurnya juga harus baik. Nah, jadi kualitas tidur yang baik itu maksudnya ketika kita tidur itu tidak tersegmentasi. Jadi ketika kita bilang tidur 6 jam, bukan berarti tidur 1 jam, setelah itu bangun, setelah itu tidur 1 jam lagi, setelah itu bangun, itu bukan. Itu namanya segmented, bukan tersegmentasi yang kita maksud. Jadi memang 6-8 jam, 6-9 jam itu betul-betul tidur full 8 jam. Microsleep mungkin terlihat sekejap, namun dampaknya bisa meninggalkan penyesalan seumur hidup. Penanganan dini dapat mencegah risiko yang lebih besar dan membantu kembali beraktivitas dengan aman dan optimal. Andi Putri Najwa, Muhammad Syaiful, Unas TV.